Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Selamat pagi Indonesia Merdeka. Saya Romo Budi Prasetyo, ya dulu sering dipanggil Budi Raden. Keluarga saya keluarga Katolik. Ya menyenangkan ya kalau dekat dengan umat. Shalom, para sahabat panggilan khusus. Bagaimana keadaan Anda? Semoga Anda selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan bagi Anda yang sedang sakit, semoga Anda segera lekas diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Dan bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan, semoga Tuhan segera memberikan jalan keluar bagi Anda. Para sobat yang berbahagia, kali ini kita akan mendengarkan sharing panggilan dari seorang pastor yang bernama Romo Budi. Bagaimana lika-liku perjalanannya? Mari kita saksikan bersama. Saya Romo Budi Prasetyo. Ya dulu sering dipanggil Budi Raden. Itu saya. Saya asli dari Paroki Santo Willy Brodos Cepu. Cepu itu kecamatan tapi paroki. Dulu pernah juga menjadi kepikepan. Saya dari keluarga sederhana. Bapak saya dulu pegawai PJKA kereta api. Ibu saya bidan. Ibu saya dulu tidak Katolik, ketemu dengan bapak saya yang Kristen. Semua menjadi Katolik seperti anak-anaknya. Jadi keluarga saya keluarga Katolik. Saya anak yang nomor 5. Ya, kakak saya nomor 1 sudah meninggal, nomor 2 ada berikut adik saya 3. Sudah 26 tahun menjadi 27 ya? 27 tidak terasa menjadi pastor Projo Keuskupan Surabaya. Jadi saya untuk memberi semangat kepada Anda semua bagaimana panggilan menjadi seorang imam. Ini saya di kapel Pasturan Santo Yusuf Karampilang. Sengaja saya bawa buku-buku rohani saya dari kamar saya, taruh supaya kerasan di ruang doa. Ini bangku dari keuskupan diberikan di pastoran sini ya untuk berdoa ya sambil kadang-kadang membaca buku-buku rohani. Mengapa pengen menjadi Romo? Wah, dulu saya rajin menjadi misioner, keluarga saya Katolik semua. Lalu rumah saya di belakang gereja itu, di kampung itu. Lalu ibu saya dulu juga rajin ikut misa harian. Lalu saya ikut misa harian ya tiap pagi. Lalu kadang-kadang menjadi misioner. Bahkan dulu ya setelah komuni pertama ya menjadi misioner. Suatu saat hari Jumat pertama saya tidak pernah lupa, ya pas Paroki Cepu tidak ada romonya. Ya, pada waktu itu tahun 70-an itu ada berita bahwa misionaris asing tidak boleh masuk Indonesia lagi, dibatasi. Lalu suatu saat paroki saya tidak ada pastornya, bahkan Monsinyur Kloster Uskup pada waktu itu datang ke Paroki Cepu hanya untuk melayani misa Jumat pertama yang diadakan pada sore hari. Saya datang menjadi misioner. Ya, saya lalu berpikir, wah ini
bagaimana kalau ya bukan naik pangkat ya, bukan menjadi misioner, besok menjadi pastor, supaya bisa melayani umat di paroki yang pada waktu itu sempat tidak ada romonya. Romo di Susan, Romo Projo. Ya, saya dulu pengennya yang menjadi romo bisa berkarya di paroki-paroki ya. Lalu waktu di Seminari Garum ketemu dengan Monsinyur Debyo Karyono. Dia menjelaskan betapa pentingnya romo-romo projo yang berkarya di paroki-paroki Keuskupan Surabaya. Lalu di Seminari Garum saya memilih nanti saya akan menjadi romo projo, masuk Seminari Tinggi Giovanni di Malang. Saya waktu Seminari Garum lancar saja. Waktu di Seminari Tinggi ya semester berapa begitu ya, mau pastoral gitu, tiba-tiba kakak saya sakit ya, saya pikiran ya tentang kakak saya yang sudah mendekati kelumpuhan kakinya. Suatu saat liburan ya ketemu, suatu saat dia harus dari Cepu dibawa ke Semarang untuk berobat. Lalu saya sempat ya besuk ke Semarang karena kepikiran Romo di seminari mengizinkan saya, ya sudah, daripada kepikiran kamu, saya beri izin untuk pergi menjenguk kakak. Saya sempat berpikir loh, saya sudah mau menjadi Romo, menjadi frater, tapi mengapa keluarga saya, kakak saya sakit, sepertinya Tuhan tidak memperhatikan keluarga saya atau kakak saya yang sakit. Namun akhirnya saya bisa menerima. Waktu bertemu dengan kakak saya yang sakit, dia malah gembira. Saya prihatin, kasihan pada kakak saya yang sakit kakinya lumpuh itu gembira. Nah, saya mendapat penghiburan. Lalu pada waktu itu saya berniat terus untuk melanjutkan studi ya di seminari, menjadi frater dan akhirnya menjadi imam. Peristiwa itu menyadarkan saya betapa pentingnya perhatian kepada orang sakit. Nah, maka pastoral saya waktu menjadi frater, perhatian kepada orang sakit. Waktu menjadi imam, kunjungan orang sakit. Seperti halnya dulu saya memberi perhatian kepada orang sakit. Itu maka saya mana-mana siap dalam perhatian. Ya, kalau cita-cita dari dulu saya pengen bekerja di paroki. Ya, seperti panggilan saya dulu, kasihan ada paroki-paroki yang tidak ada romonya. Tapi sekarang dilihat Keuskupan Surabaya khususnya sudah cukup dalam arti tertentu, paroki-paroki minimal ada 1 romo. Malah Bapak Uskup dulu menganjurkan tiap paroki 2 romo. Jadi imam, saya tidak langsung di paroki. 5 tahun pertama imamat saya di seminari. Itu bukan cita-cita saya. Tapi karena saya memilih Romo Projo, saya harus taat pada Bapak Uskup. Maka 5 tahun imamat saya yang pertama saya di seminari Garum, menjadi formator 1 tahun, tahun berikutnya menjadi kepala sekolah 4 tahun. Waktu menjadi kepala sekolah, ya syukur seminari pada waktu itu tidak, Romo di seminari tidak hanya mengurusi frater, mengurusi seminaris, tapi juga diberi hiburan, kita diberi umat prestasi Garum. Nah, maka selain mengajar bahasa Latin, mengajar menyanyi, ya lalu mengajar liturgi,
menjadi kepala sekolah. Saya juga kesempatan kalau hari Sabtu Minggu kadang-kadang harus libur kita kunjungan ke stasi. Pada waktu itu dikasih ke stasi naik sepeda sambil olahraga, sambil juga kunjungan umat di stasi. Yang menyenangkan ya kalau dekat dengan umat. Namanya Romo itu kalau tidak punya umat itu rasanya ya seperti malam tanpa bintang, seperti makan nasi tanpa sambal. Ya apa jadi Romo tidak punya umat. Maka yang menyenangkan saya 5 tahun imam saya katakan tadi, walaupun di seminari menjadi Romo kepala sekolah, tapi juga diberi umat ya, walaupun di stasi ya, untuk lebih kunjungan orang sakit, orang tua, sambil bersepeda. Begitu. Saya senang, saya bisa selain memperhatikan seminaris, selain menulis sekolah, ada kesempatan untuk kunjungan kepada umat di stasi. Jadi imam syaratnya yang laki-laki tulen, malah seminari ya secara manusiawi ya normal lah, sehat jasmani rohani, itu yang pertama, sehat jasmani rohani. Rohani itu apa ya, kegiatan rohani harus rajin ke gereja, menjadi Romo tidak suka ekaristi ya. Rohani jasmani ya sehat jasmani, dijaga kesehatannya dengan olahraga. Syarat menjadi imam yang kedua, punya motivasi panggilan, saya mau menjadi imam, bukan menjadi dokter, bukan menjadi insinyur, tapi menjadi imam, menjadi pelayan Tuhan, melayani umat. Nanti ya jadi imam ya harus rajin misa. Jadi syaratnya itu saja. Jadi sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, ada motivasi yang benar untuk menjadi imam yang siap melayani umat. Selain rajin berdoa, ya, rajin baca buku. Ini buku rohani saya. Oh, ini sejak seminaris. Ini sebagian aja, masalah banyak. Ya, untuk tambah ilmu pengetahuan agar bisa melayani umat. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan tentang rohani bisa menjawab ya secara teologis atau secara hidup. Yohanes Maria Vianney itu pelindung Romo Projo, pelindung Romo Paroki, bukan Romo Projo. Dia adalah Romo Projo tapi diangkat sebagai pelindung para pastor paroki. Waktu di seminari dulu nilai bahasa Latinnya jelek, malah dinilai secara studi katakan begitu tidak memenuhi syarat, tapi hidupnya suci loh ya. Ada motivasi menjadi imam walaupun tidak begitu pandai, tapi dia suci, mau melayani umat, akhirnya menjadi orang kudus, pelindung pastor kepala pastor paroki Yohanes Maria Vianney. Jadi menjadi imam tidak mesti harus pandai. Kalau pandai bagus ya, ilmunya bisa dipakai untuk ya melayani umat atau menjadi romo dosan. Ya, jadi yang penting ya menjadi imam tadi hidup rohaninya baik. Pinter tapi tidak rada berdoa, malas misa, malah menjadi. Oke? Ya didoakan panggilan itu. Dulu teman saya punya moto di bukunya saya pakai ya. Panggilan itu rahmat, maka saya berdoa tiap hari untuk memohon rahmat itu. Orang tua kalau anaknya pengen jadi Romo, ya didoakan. Tapi tentu saja anaknya juga harus berdoa.
tiap hari, bermisa tiap hari, ya, mau jadi romo kok. Nanti kan tiap hari harus misa. Jadi orang tua mendukung dengan doa. Doa itu menembus ya. Maka anaknya didoakan. Ada yang orang tua, ya udah anak saya masuk seminari, tapi hatinya berat. Kelihatan itu orang tua tuh mendukung atau tidak. Berat, anaknya pengen ya, tapi kalau bisa ya sudahlah, biar nanti habis lulus seminari Harum, SMA lulus keluar. Nah, itu motif ekonomi, bukan untuk menjadi imam, untuk mencari pendidikan. Tidak yang baik ya. Jadi syaratnya orang tua harus mendoakan, bukan hanya waktu mereka pendidikan, bahkan sampai menjadi imam pun tugas orang tua berdoa. Santo Vincentius ya menulis ya dalam catatan kecil tentang doa, berilah aku seorang berdoa, maka aku akan bisa berbuat apa saja. Betapa pentingnya seorang berdoa bagi para imam, calon imam. Saya ya memang untuk menjadi imam itu harus ada panggilan. Saya tadi terpanggil waktu menjadi misioner. Kaum muda tentu saja bermacam-macam. Ya, panggilan itu misterius. Panggilan itu rahmat. Tapi panggilan itu datang dari Tuhan. Bentuknya macam-macam. Bisa dari diri sendiri, bisa dari orang tua, bisa dari katekis atau teman yang mengajak untuk masuk seminari. Maka ya, panggilan itu harus dijawab. Ya, dijawab dengan saya mau. Ya, dulu saya dinasihati seorang romo yang kebetulan saya pegang terus ya. Dia khotbah saya di depan. Pokoknya kamu mau jadi. Loh, simple. Mau enggak? Nah, kalau enggak mau ya enggak bisa. Mau. Dipanggil Tuhan, menjawab iya. Tidak ada krisis panggilan, yang ada adalah krisis jawaban. Tuhan senantiasa memanggil kita, Anda dan saya, untuk bekerja di ladang Tuhan. Nah, kamu terpanggil enggak? Mau jadi romo? Wah, kalau terpanggil jawablah ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, harus menjawab ya. Sekarang yang ada adalah krisis jawaban. Mau enggak? Ya, menjawab ya akan panggilan menjadi imam, biarawan, biarawati. Kau muda, ini kesempatan emas bagimu untuk berani menjawab ya, saya mau masuk seminari dan menjadi imam untuk Keuskupan Surabaya. Loh, saya Romo Projo ya promosi Keuskupan Surabaya. PR pastor realistis. Nah, kadang-kadang dulu kenapa masuk tarekat-tarekat ya boleh saja. Kalau tarekat sungguh-sungguh ada karisma, hanya ikut-ikutan yang percuma. Jadilah kalau memang menjadi pastor, melayani umat di paroki, yo PR, pastor realistis. Itu ya, sampai bertemu di Keuskupan Surabaya. Ya. Seperti kata Romo, panggilan itu adalah rahmat. Maka hendaknya kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan sendiri agar diberikan rahmat itu. Maka senantiasa marilah kita berdoa supaya Tuhan memberikan rahmat-Nya baik kepada saudara-saudara kita maupun kepada kita sendiri, supaya kita berani untuk menjawab panggilan Tuhan untuk bekerja di ladang angin.
sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Yang musik kenapa? Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur